Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pendar Bintang Kasdiono dengan NPM 22060837174. Saya merupakan anggota dari kelompok PT Nastel yang merupakan PT Telekomunikasi pada mata kuliah, pada tugas akhir mata kuliah SISDM ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai modul yang saya kerjakan, di mana terdapat 4 modul, yaitu Employee, Organizational Chart, Employee Number, serta Announcement. Di mana untuk employee, modulnya pertama-tama setelah inisialisasi UDO, kita masuk ke dalam sistem menggunakan admin lalu mengelola perusahaan. Di mana adminnya ini saya sedang login menggunakan PT Nasdem yaitu akun adminnya. Kemudian kita masuk ke dalam media settings. Setelahnya masuk ke user and company dan pilih companies. Di mana pada kode kami ini sudah kami set sebagai PT Nasdem company name-nya. Dan emailnya menggunakan ptnastel@gmail.com. Kemudian setelah melakukan setting mengelola perusahaan, melakukan mengubah kurensi terlebih dahulu, di mana masuk kembali ke dalam modul settings dan mencari currencies, yaitu dengan melakukan search currencies, di mana main currency-nya kami ubah menjadi IDR atau Indonesian Rupiah. Nah, setelahnya kami perlu melakukan import-import data, di mana import-import tersebut terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara membuat master datanya. Nah, pada perusahaan kami telah membuat master datanya seperti ini. Nah, yang pertama yaitu membuat departemen terlebih dahulu, di mana departemen name-nya terdapat nama dari departemen tersebut. Dan perusahaan kami terdapat accounting and finance, sales, purchasing, network operation, human resource, dan yang terakhir departemen CEO. Lalu untuk job position adalah master data yang perlu dibuat berikutnya. Isi dari master data job position ini merupakan posisi job kerjanya, departemen pekerjaan tersebut berada, employment type-nya yang disetting sebagai employee, hire employee-nya yang disetting sebagai nol karena masih belum ada employee ketika job position-nya dibuat, lalu company-nya yang kami set sebagai PT Nasdaq dari PT kami sendiri, dan job description dari job position tersebut yang menjelaskan mengenai deskripsi singkat mengenai posisi kerjaan tersebut. Setelah membuat job position, kemudian harus membuat master data untuk user, yaitu siapa saja karyawan yang memiliki akun untuk login ke dalam Udu ini. Nah, di sini kami telah membuat master datanya dengan jumlah sebanyak 58 orang untuk karyawannya, di mana masing-masing memiliki nama dan email yang unik dan memiliki passwordnya di kami setting sebagai A agar kemudahan. Lalu untuk employee merupakan hmm, bagaimana karyawan akan disimpan di dalam sistem kami, di mana contohnya menggunakan name Nathan yang merupakan departemen dan job position sebagai CEO. Lalu masukkan work mobile dan work phone-nya, lalu work email-nya, kemudian memasukkan name juga, lalu marital status, merit, number of dependent children, field of study, school, nationality country, identification number, gender, date of birth, dan place of birth dari karyawan tersebut. Setelah master data berhasil dibuat, maka kita harus melakukan import dari satu persatu, yaitu yang pertama di mana melakukan import departemen terlebih dahulu, kemudian job position, kemudian user, kemudian employee, dan yang terakhir melakukan validasi hasil import data. Di mana untuk melakukan import, pertama melakukan import departemen terlebih dahulu, dengan melakukan akses melalui employee. Cara mengimportnya bagaimana? Mengimportnya menggunakan favorites, import records, lalu memilih upload file, di mana masing-masing dari halaman pada master data ini di-download terlebih dahulu sebagai file CSV dan disimpan secara lokal. Di sini saya sudah memilikinya sebagai contoh, saya akan simpan kembali.
lalu melakukan import upload. Saya akan melakukan import. Dimana setelah melakukan upload data, perlu di tes terlebih dahulu apakah data tersebut sudah valid. Jika sudah valid, maka bisa melanjutkan ke import data berikutnya, yang itu job position. Dimana akan saya download lagi. Job position sendiri bisa dari employee lagi. Kami akan mencarinya saja. Job position. Bagaimana cara mengimportnya? Lakukan hal yang sama, yaitu favorites, import record, upload file, dan pilih yang job position. Lalu tes terlebih dahulu kembali data tersebut, di mana di sini the values for department ID, company ID, name already exist. They are probably department company job in the current model. Di mana terjadi seperti ini karena setelah kami masukkan, karena job position telah kami import sebelumnya dan sudah ada semua di sini. Kemudian setelahnya melakukan import user, di mana cara melakukannya melalui mode settings, manage user, favorites, dan import record. Lalu download kembali di halaman dari sini menggunakan CSV. Selanjutnya akan upload file user. Jangan lupa kembali tes datanya apakah sudah valid atau belum. Di sini you cannot have two user with the same login, karena user yang kami import telah masuk ke dalam sistem dan telah terdaftar semuanya. Begitu juga dengan employee-nya, di mana employee-nya itu masih diimport melalui modul employee. Itu dengan cara yang sama, yaitu melalui favorites, import record, upload file, dan pilih employee. Lalu tes kembali filenya. Di sini terdapat HTML files currently constraint, di mana hal ini terjadi karena employees yang akan dimasukkan juga sudah terdaftar dalam sistem kami. Nah, terdapat catatan bahwa untuk name di sini perlu disesuaikan menjadi user yang di bawah sini, agar dapat terhubung dengan user yang tadi dibuat ataupun diimport melalui manage user ini. Nah, setelah berhasil import data, maka admin perlu memeriksa data-data tersebut apakah sudah valid. Misalkan menggunakan data Nathan sebagai CEO kami, di mana Nathan memiliki email address yang nathan@gmail.com. Related partnernya dan related employee-nya akan di-set sebagai Nathan, yang merupakan employee yang sudah berhasil diimport. Untuk melihat lebih lanjutnya, maka klik saja related employee. Kita bisa diakses lewat modul employee. Nah, di mana ada Nathan sebagai CEO, work mobile, work phone, work email, company, departemen, job position, yang sudah di-set karena sesuai dengan master data yang telah dilakukan importnya. Nah, untuk modul employee hanya sampai situ saja. Berikutnya itu melakukan setting pada modul organizational chart, di mana setelah berhasil melakukan import data, admin perlu meng-assign manager dan mentor untuk masing-masing employee-nya. Sebagai contoh, pada Nathan, karena dia sebagai CEO, dia merupakan jabatan tertinggi. Untuk jabatan tertinggi tidak perlu meng-set manajernya dan hanya perlu meng-coach di set sebagai Nathan atau diri sendiri. Nah, contohnya pada anggota yang berada di bawah CEO, yaitu misalkan menggunakan Fadli sebagai manajer HR. Nah, untuk manajer HR atau Fadli sendiri perlu men-set manajernya sebagai Nathan karena merupakan orang di atasnya, dan coachnya di-set sebagai Fadli saja karena dia tetap tertinggi pada divisinya. Nah, untuk yang berada di bawah Fadli lagi sendiri,
Misalkan ada kepala seksi training, organizational development, general affairs, seksi recruitment, dan seksi payroll. Nah, pada contohnya akan digunakan menggunakan Lisa yang merupakan kepala seksi rekrutmen. Nah, perlu dicek di site manager dan coachnya sebagai Fadli, karena merupakan atasan Lisa dari yang merupakan memiliki jabatan kepala seksi rekrutmen, di mana atasannya sendiri adalah manajer HR, dan Lisa memiliki bawahan bernama Bambang, yang di set manajer dan coach dari Bambang adalah Lisa. Ini sini terdapat typo. Di mana Lisa yang merupakan kepala seksi dari divisi rekrutmen. Nah, setelah melakukan assignment manajer dan mentor perlu memvalidasi data seperti yang tadi dicontohkan bahwa terdapat kesalahan di mana seharusnya manajer coach-nya Lisa, namun tadi tertulis Lisa, sehingga terdapat kesalahan di situ. Maka admin perlu melakukan pemeriksaan kembali secara menyeluruh untuk data-data manajer dan coach-nya. Setelah validasi data selesai, maka perlu membuka organizational chart untuk memastikan hierarki dari perusahaan terbentuk sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan ketentuan. Di mana bisa mengaksesnya melalui modul employee, lalu membuka employee dan pilih organizational chart. Di mana di sini terlihat bahwa organizational chart sudah terbentuk di mana CEO atau Nathan yang merupakan jabatan tertinggi, di bawahnya lalu ada manajer pada bidangnya masing-masing. Di mana ada Fadli sebagai manajer HR yang di bawahnya memiliki kepala seksi training, kepala seksi organization development, dan kepala seksi bidang masing-masing dari divisi HR, di mana masing-masing kepala seksi ini memiliki anggota stafnya yang mereka bawahi. Kemudian pada contoh lain menggunakan network operation manager, terdapat infrastruktur spesialis, network engineer, network security spesialis, dan network administrator yang berada di bawah network operation manager. Di mana network engineer dan network security spesialis masing-masing memiliki bawahannya. Dapat dilihat juga pada bagian sales marketing, control manager, serta accounting dan finance, semuanya telah terbentuk organisational chart-nya hingga level staff-nya. Berikut adalah tampilan sekilasnya. Seperti ini kurang lebih untuk model organizational chart. Berikutnya masuk ke dalam model ekstra yang saya kerjakan, di mana employee number adalah salah satu modul ekstra yang saya kerjakan. Modul employee number ini sendiri merupakan modul yang dibuat oleh Dev Intel Consulting Service Private Limited. Di mana setelah mendownload modul ini dan melakukan instalasi kepada Udo, perlu melakukan cek terlebih dahulu di mana sudah terinstall. Di sini employee number-nya terinstall dengan benar. Lalu masuk ke modul settings. Di mana di settings kita perlu membuat terlebih dahulu server actions untuk mengupdate data dari employee yang sudah tersimpan dalam server. Nah, di server action ini perlu membuat update employee sequence yang akan melakukan execute Python code. Di mana Python code adalah seperti ini, di mana employee diambil dari environment dengan hr.employees search employee.sequence dengan script dan garis miring. Untuk employee dalam employee sequence environment ir.sequence.next bytecode hr employee or garis miring. Di mana kemudian employee.write employee.sequence sama dengan sequence-nya. Action Studio-nya menggunakan execute Python code dan available on the website kami centang agar bisa melakukan akses melalui URL ini. Ketika URL ini diklik, maka akan melakukan update otomatis pada database seluruh employee untuk melakukan assign nomor employee. Seperti contohnya pada Adi, ketika telah diupdate employee sequence menggunakan kode tadi, maka akan otomatis di-assign employee dengan nomor 4.
Lalu pastikan lagi untuk mereview nomor employee, untuk memastikan semua employee sudah memiliki nomor yang terdaftar pada sistem. Misalkan pada Nisa sudah ada employee 42, pada Tina sudah terdapat employee 56, pada Yusuf terdapat employee 61. Untuk memastikan lagi untuk semua employee sudah memiliki nomor employee-nya. Nah, pada modul berikutnya itu merupakan modul announcement, di mana contohnya menggunakan employee yang merupakan anggota HR dan manajer HR yang perlu melakukan review draftnya. Pada contohnya akan menggunakan akun Halim yang merupakan staff training. Login sebagai Halim. Setelah login, masuk ke dalam modul announcement. Di mana pertama-tama yang akan dibuat adalah membuat draft announcement. Draft ini dibuat dengan mengklik tombol new, lalu ketik title yang diinginkan, misalkan test announcement 1. Nah, test announcement 1 ini, announcement akan bisa diberikan tanggal untuk start announcement-nya hingga end date dari announcement-nya. Announcement type-nya terdapat 3, by employee, by department, dan by job position. Di mana by employee dapat memilih masing-masing employee yang ada, lalu ada by department untuk memilih masing-masing departemen yang ada, dan by job position untuk memilih masing-masing job position yang ada. Misalkan lalu ada opsi juga yaitu set general announcement yang akan melakukan announcement kepada seluruh sistem. Dimana jika tidak dicentang yang berdasarkan tadi announcement type by job position, misalkan di set sebagai by departemen dan hanya di set sebagai departemen human resource, maka announcement ini akan ditargetkan hanya khusus kepada departemen human resource. Lalu bisa juga dimasukkan attachment jika membutuhkan, dan isi dari announcement berada dalam bagian letter ini. Pada contoh ini, saya akan membuat sebagai contoh general announcement, di mana akan terdapat test announcement 1, di mana akan saya membuat title-nya sebagai Ari cuti bersama libur Natal. Di mana letternya saya akan ketik sebagai cuti Natal hingga tahun baru 2025. Nah, ketika sudah membuat announcement yang diinginkan, maka klik saja send for approval, yaitu untuk melakukan sending approval, request for approval menuju manajer HR. Di mana ketika logout dan login sebagai manajer HR yaitu Fadli@gmail.com, lalu login dan membuka modul announcement. Misalkan pada general announcement 002 terdapat pilihan untuk approve dan review announcement tersebut. Jika announcement-nya sudah sesuai, maka announcement dapat disetujui. Namun jika announcement yang dibuat tidak sesuai, maka klik refuse, di mana ketika approve akan masuk status approve, dan ketika di refuse akan masuk status refuse. Seperti ini contoh yang di refuse-nya. Nah, untuk bagian announcement ini yang di mana GA002 akan diberikan approve. Nah, ketika announcement sudah di-approve, maka dia akan diberikan informasi kepada seluruh karyawan. Bisa dilihat untuk Adi, misalnya kepala seksi account payable, yang merupakan bagian dari accounting finance, memiliki satu announcement. Di mana announcement ini merupakan yang tadi dibuat, yaitu cuti bersama libur Natal. Karena bersifat general announcement, maka announcement akan disebarkan ke seluruh employee yang ada. Dapat dilihat lagi misalkan untuk staff OD1 yang merupakan bagian dari human resource, terdapat announcement yang termasuk
cuti bersama libur Natal. Nah, untuk announcement tadi, yang salah satunya yang ditargetkan untuk employee, untuk divisi HR atau departemen HR, terdapat dua contoh yang telah saya buat sebelumnya, yaitu Basic Leadership Training Batch 1 2025 yang ditargetkan by Departemen dan Human Resource dengan menggunakan tanggal pada 15 hingga 17 Januari 2025 pada hari Rabu hingga Jumat. Announcement ini di-approve, maka seperti tadi akan muncul pada bagian employee, namun akan hanya muncul pada bagian human resource. Misalkan pada Bambang, staff recruitment, lalu membuka announcement, terdapat announcement basic leadership training. Namun jika menggunakan employee lain seperti CEO-nya, tidak terdapat announcement yang tadi khusus untuk divisi HR, melainkan hanya announcement untuk cuti Natal hingga Tahun Baru. Sementara untuk announcement yang satunya yang telah dibuat sebelumnya, di mana announcement ditolak, di-refuse, yang announcement ini di mana target dari Basic Leadership Training Batch 2 ini pada Jumat hingga Minggu pada tanggal 14 hingga 16 Februari 2025 di refuse, maka announcement tersebut tidak akan muncul pada bagian announcement yang terdapat pada masing-masing profile employee. Misalkan tadi untuk human resource kembali, tahap D1, nah announcement-nya sendiri tidak muncul. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan modul yang saya kerjakan pada tugas kelompok SDM ini, yaitu Employee, Organizational Chart, Employee Number, dan Announcement. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.